Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 15 mengenai proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar bimbingan konseling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Rahel Misha Putri, NIM 18 14 14 072. Nur Hayati, NIM 18 14 14 108. Dan Esther Natasha, NIM 19 14 14 099. Langsung saja, kami akan membahas mengenai tugas yang sudah diberikan. Topik yang kami ambil adalah lesu jemu di kelas karena suasana kelas tidak asik, di mana kami mengambilnya dalam jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian, apa saja sih yang akan kita bahas dalam PowerPoint untuk tugas akhir semester ini? Jadi, agendanya yang pertama adalah membahas topik masalahnya. Kemudian yang kedua, sumber masalah. Yang ketiga, strategi penyelesaian masalah. Yang keempat, langkah penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima, yaitu hasilnya. Oke, langsung saja kita mulai pada agenda yang pertama, yaitu mengenai topik masalahnya. Jadi, kami dari kelompok 15 mengambil topik permasalahannya, yaitu lesu jemu di kelas karena suasana kelas yang tidak asik. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperdalam mengenai topik masalah ini dan penyelesaiannya. Nah, setelah kita sudah mengetahui topik permasalahannya, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengenai sumber masalahnya. Narasumber yang diambil yaitu siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Dari yang sudah dilakukan, dapat diambil akar permasalahannya mengenai topik yang sudah ada, yaitu yang pertama, guru sering menciptakan suasana pembelajaran yang monoton, seperti metode ceramah, maka peserta didik mudah bosan dengan metode tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tidak memahami karakter dan kemauan peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik belum dapat beradaptasi dengan lingkungan kelas, baik teman sebaya, guru, maupun metode pembelajaran atau cara pembelajarannya di dalam kelas, sehingga peserta didik merasa bahwa dirinya belum ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah strategi untuk menyelesaikan masalah. Strategi yang akan digunakan adalah pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral merupakan pendekatan yang digunakan seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan dengan melihat tingkah laku peserta didik mengenai alasan masalah jemu dan lesu dalam diri peserta didik ketika melakukan pembelajaran di kelas. Berikut beberapa teori yang mendukung pendekatan behavioral yang terdiri dari tujuan, yaitu membatasi pola-pola tingkah laku yang salah dan membantu mempelajari pola yang benar. Yang kedua, mengubah tingkah laku. Selanjutnya ada hubungan konseli, yaitu konselor aktif dan berfungsi sebagai guru dalam membantu konseli mempelajari tingkah laku yang lebih. Dan yang terakhir ada teknik konseling, yaitu data masalah dikumpulkan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan di mana, serta menghindarkan pertanyaan bagaimana. Dipakai teknik pengelolaan diri dan semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip belajar. Teori pendekatan terapi rasional emitif terdiri dari tujuan konseling, hubungan konseling, dan teknik konseling. Yang pertama, tujuan konseling yaitu membatasi pandangan hidup yang merusak diri dan membantu seseorang memperoleh pandangan hidup yang lebih rasional dan lebih toleran. Selanjutnya, hubungan konseling yaitu fungsi konselor sebagai guru dan konselor sebagai murid.
Konseli memperoleh pemahaman mengenai masalahnya dan selanjutnya melakukan perubahan tingkah laku yang merugikan diri secara aktif. Yang terakhir, teknik konseling. Teknik dirancang untuk mendorong konseli melakukan evaluasi kritis terhadap falsafah hidupnya. Konselor menginterpretasikan, bertanya, dan mendorong konseli. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap masalah. Pertama, guru BK sebagai konselor menanyakan dan harus mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Masalah yang di sini adalah lesu jemu di kelas karena suasana kelas yang tidak asyik. Yang kedua adalah menganalisis masalah peserta didik. Guru BK mengadakan penelitian terhadap diri siswa kelas 8 SMP beserta latar belakang. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sebaik-baiknya tentang masalah yang sebenarnya sehingga dapat diterapkan jenis bantuan atau solusi yang diberikan. Yang ketiga adalah melakukan wawancara. Guru BK sebagai yang melakukan wawancara terhadap peserta didik kelas 8, di situ dijelaskan mengenai maksud guru untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapin. Yang keempat, memberi solusi. Dalam hal ini, guru BK terhadap peserta didik atas masalah lesu dan jemu di kelas, bantuan yang dapat diberikan berupa arahan seperti peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dengan suasana kelas, dan apabila penyebab muncul dari guru, maka strategi guru mengajar ada baiknya setiap seminggu sekali bervariatif dengan menggunakan model pembelajaran yang tidak membosankan. Contohnya tidak memakai metode ceramah selalu, bisa berganti, bisa menggunakan PPT atau PowerPoint, ataupun ada tugas kuis yang lebih menarik. Kemudian langkah yang kelima adalah melakukan evaluasi. Langkah ini dimaksud untuk menilai dan mengetahui apakah bantuan yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa telah dilakukan dan telah mencapai hasil. Langkah-langkah menyelesaikan masalah ada juga menurut para ahli. Yang pertama menurut Dewa Ketut Soekardi dan menurut Aprego Bramer Sostrom. Menurut Dewa Ketut Soekardi, yang pertama itu analisis dan sintesis, yang kedua diagnosis, yang ketiga prognosis, yang keempat adalah konseling dan tindak lanjut atau follow up. Sedangkan menurut Aprego Bramer, yang pertama itu membangun hubungan, yang kedua itu identifikasi dan penilaian masalah, yang ketiga itu memfasilitasi perubahan konseling, dan yang keempat adalah evaluasi dan terminasi. Nah, akhirnya didapatlah kesimpulan bahwasannya hasil yang diharapkan dari bimbingan konseling dengan permasalahan lesu jemu di kelas karena suasana kelas yang tidak asik, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan teman sekelas. Yang kedua, guru yang mengajar hendaknya juga memberikan kreativitas lebih lagi untuk menciptakan suasana yang tidak monoton. Misalnya, guru dapat menggunakan alat peraga agar perhatian peserta didik lebih mengarah ke pembelajaran. Guru juga dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik untuk mendapatkan antusias peserta didik dengan video pembelajaran atau media lainnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.